ketika saya nanam anggur, 5 bulan kemudian berbuah, orang silih berganti bertanya, "Oh, anggur bisa cocok di Pekanbaru, kok bisa anggur berbuah?" Dan saya coba-coba bikin bibit anggur. Akhirnya permintaan bibit sangat tinggi, Bang. Pertama, anggur ini unik. Dulu anggapan orang anggur ini nggak bagus di Pekanbaru atau di Indonesia. Tetapi setelah saya coba menanam, di luar ekspektasi yang dibilang-bilang orang. Bahkan sangat bagus di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Hidayat. Saya owner di Kebun Mini Anggur Pekanbaru. Di sini kita fokus di pembibitan anggur impor. Ada berbagai varian. Saat ini lokasi alamatnya di Jalan Permadi 4 nomor 2, tepatnya masuk dari Jalan Serikandi, Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Pekanbaru. Kalau dulu saya kuliah di Teknik Informatika UIN, nggak sesuai dengan jurusan sih. Tapi saya sekarang berkecimpung di dunia pengangguran dan tanaman-tanaman lain. Kalau bibit anggur, saya mulai menanam anggur sekitar bulan Desember tahun 2018. Sekitar 4 tahun yang lalu, hampir 4 tahun yang lalu. Itu baru ingin coba-coba menanam. Terus ketika sudah menanam, 5 bulan kemudian berbuah. Nah, mulai dari situ kita coba ingin memperbanyak anggurnya dengan membuat bibit sendiri. Rupanya bisa dan berlanjut hingga sekarang. Sebelumnya sih saya nggak di anggur, saya usaha di bidang kuliner. Pagi banyak kosong, maksudnya saya jualan sore sampai malam, paginya kosong. Di situ saya coba bercocok tanam, nanam cabai, nanam bidara, dan nanam anggur. Dan akhirnya karena keseruan menanam tanaman ini membuat kita senang, asik Bang. Ketika saya nanam anggur, 5 bulan kemudian berbuah, orang silih berganti bertanya, "Oh, anggur bisa cocok di Pekanbaru, kok bisa anggur berbuah?" Dan saya coba-coba bikin bibit anggur. Akhirnya permintaan bibit sangat tinggi, Bang, saat itu. Apalagi di waktu Covid kemarin. Covid banyak orang kerja di rumah, itu betul-betul luar biasa permintaan bibit. Akhirnya kita kewalahan membuat bibit anggur. Pertama, anggur ini unik, Bang. Dulu anggapan orang anggur ini nggak bagus di Pekanbaru atau di Indonesia. Katanya buahnya kecil, buahnya asam. Tetapi setelah saya coba menanam, di luar ekspektasi yang dibilang-bilang orang bilang seperti itu. Bahkan sangat bagus di sini. Di negara asalnya, yaitu daerah-daerah Eropa, daerah Ukraina, itu kan dia mempunyai 4 musim. Dia di sana cuma hanya sekali 1 tahun untuk berbuah, sedangkan di kita bisa 3 kali dalam setahun. Nah, itulah hebatnya di Indonesia. Makanya anggur ini sangat asik sih menanamnya. Di samping kita menanamnya asik, kita juga bisa menghasilkan buah, bahkan bisa untuk pajangan di depan rumah atau di dalam pot juga bisa. Tunas ini bagus, nanti ini kita buang. Ini gagal sambung, mati. Kan dia tidak semua proses pembibitan tuh berhasil, pasti ada yang mati. Ini mati. Nah, ini tunas ini masih bagus, kita pelihara yang ini, kita buang. Ini bisa kita gunakan untuk 1 bulan setengah sampai 2 bulan lagi bisa kita sampai. Kalau untuk bibit, awal-awal saya dapat dari Pekanbaru juga, dari teman. Kebetulan saya beli bibit. Setelah saya coba tanam, berbuah, saya coba mencari di luar, di Pulau Jawa. Kalau asal bibitnya kalau anggur ini kebanyakan yang ditanam di Indonesia asal bibit dari Ukraina.
Ada sebagian dari Rusia, ada sebagian dari Jepang, ada dari Korea dan beberapa daerah lain. Tapi yang banyak dikembangkan di sini bibit-bibit asal dari Ukraina. Karena yang varietas dari Ukraina ini cenderung mudah berbuah. Nggak sampai setengah tahun sudah bisa berbuah rata-rata. Variasinya banyak kalau dari Ukraina, karena di sana itu fokus banyak breeder pembenih, pembuat varietas baru, bahkan ribuan varietas ada di sana. Kalau saya sendiri proses pembibitan itu tadinya belajar di grup Facebook dan grup WhatsApp dan dari YouTube juga, Bang. Dari internet lah. Kalau proses pembibitan sih nggak begitu rumit, Bang. Cuma gampang-gampang susah sih, Bang. Mungkin di awal kita belum terbiasa. Namanya belum terbiasa itu ya waktu kita kan anggur ini sistemnya sambung, kebanyakan bibitnya. Waktu menyambung kita menyayatnya nggak presisi, terus nggak pas pengikatannya, dan media tanamnya kurang pas di situ, Bang. Mungkin kalau sudah terbiasa akan mudah. Ini udah mulai pecah kemas. Nanti kalau jadi seperti ini. Tadinya kita semai. Nah, ini batang bawah. Semai. Setelah sudah sebesar seperti ini, nanti kita sambung dengan varian yang sesuai dengan kita inginkan. Ini proses setelah kita sambung. Nanti akan pecah tunas. Punya saya sih varietas anggur sekarang ada sekitar 30-40 jenis. Sebelumnya saya bahkan hampir 100 jenis ada, Bang. Karena yang lain itu banyak yang sudah saya seleksi, ada yang susah berbuah, ada yang mudah, perawatannya susah dan ada yang rasanya kurang enak, dan yang paling banyak di saya itu tidak sesuai dengan varietasnya. Dulu saya membeli jenis ini, misalnya saya beli jenis warna hijau. Dulu ada beberapa varian yang warna hijau, setelah saya tanam berubah jadi merah. Ya, jadi itu nggak sesuai dengan saya. Jadi namanya nggak sesuai, itu saya musnahkan. Diseleksi semuanya dari 70-an jenis sampai 80 jenis. Saya seleksi hanya 40-an jenis, 30-40 jenis yang saya pelihara saat ini. Ada yang dari Jepang, ada yang dari Ukraina, tapi kebanyakan dari Ukraina. Ada yang dari Amerika juga. Setiap varietas atau setiap tanaman itu mempunyai karakter yang berbeda. Mulai dari tingkat pertumbuhannya, terus setelah tingkat pertumbuhannya, karakter batangnya. Ada yang batang itu gampang besar, ada yang karakternya batangnya kecil, ada yang keras, ada yang nggak begitu keras batangnya. Terus selain itu karakter ketahanan terhadap hama. Ada varietas yang betul-betul tahan terhadap yang yang bandel lah, yang bisa hujan-hujanan, nggak terlalu banyak hamanya. Ada juga yang gampang kena jamur. Terus selain itu tingkat kegenjahan atau gampang berbuahnya, Bang. Semua jenis itu pasti berbeda tingkat pembuahannya. Bahkan teknik pembuahannya juga berbeda antara beberapa jenis. Ada yang sistem pemangkasan untuk pembuahan. Dia kan anggur itu harus dipangkas sebelum dibuahkan. Ada yang tekniknya short atau pangkas ruas pendek. Ada yang medium atau menengah. Ada yang panjang, yang long. Jadi ketika varietas yang long, dia harus di batang panjang pemangkasannya. Dicoba kita pangkas pendek, dia nggak akan berbuah. Adapun berbuah mungkin nggak maksimal semaksimal yang pangkas panjang. Kalau pembibitan sih, Bang, yang penting itu kondisi tempat, Bang. Pertama itu kalau pembibitan kita usahakan tidak tempatnya, kita punya greenhouse lebih bagus, Bang. Kalau untuk pembibitan ya, karena bibit yang kita hasilkan itu akan lebih mudah, banyak yang hidupnya. Atau setidaknya kita punya greenhouse mini untuk tempat pembibitan. Soalnya anggur itu dia sensitif dengan air hujan kalau masih kecil. Yang kedua,
kelebihan matahari atau kekurangan matahari juga kurang bagus. Kalau untuk menanam anggur, yang paling penting itu yang pertama media tanam. Apalagi kita nanam di pot. Kalau untuk penanaman ya Bang, bukan pembibitan. Penanaman media tanam yang paling penting. Yang kedua kecukupan matahari. Yang ketiga kecukupan air. Yang keempat baru pupuk. Jadi jangan kita balik. Kebanyakan orang nanya di awal pupuk. Wah, pupuknya apa? Padahal yang paling yang harus kita perhatikan pertama itu media tanam. Yang kedua matahari. Kalau semakin kurang matahari, semakin kurang bagus. Semakin banyak matahari dari pagi sampai sore kena matahari, semakin bagus. Anggur itu memang butuh matahari full, banyak. Jadi daerah panas sangat cocok. Apalagi daerah-daerah Pekanbaru. Cuma dia kendalanya di hujan. Dia sangat sensitif terhadap hujan. Sensitif ini ketika kelembabannya tinggi dia akan mudah jamur Bang di daun. Ketika anggur itu kena jamur, pertumbuhannya terganggu dan tidak maksimal untuk berbuah. Kalau hama di anggur itu sebetulnya lumayan banyak. Tapi yang paling utama itu di jamur. Jamur itu menyerang di daun Bang. Di daun jamur itu ada biasanya kalau di musim hujan atau kelembabannya tinggi. Dia yang ada di anggur itu ada beberapa jenis jamur, yaitu jamur embun tepung. Itu biasanya di atas daun, dia bentuknya kayak debu, kayak tepung. Terus yang kedua ada downy mildew. Downy mildew ini jamur yang ada di bawah daun. Itu biasanya kelembaban, karena kelembaban. Yang ketiga itu ada jamur kuning Bang, di bawah daun juga. Yang itu jamur. Yang kedua hamanya itu adalah trip. Trip itu biasanya bikin keriting pucuk. Itu sejenis tungau atau kutu-kutu kecil yang tidak kasat mata, yang tidak terlihat mata. Yang yang bikin keriting pada cabai itu juga. Kalau pengobatannya sama obatnya yang kita pakai untuk cabai, untuk trip. Yang selanjutnya ada antraknosa. Antraknosa itu pada bercak-bercak, rusak-rusak atau pada pucuk biasanya. Itu terjadi musim hujan. Setelah antraknosa, dia ada lagi hamanya itu ini yang bikin bolong-bolong daun, sejenis kumbang-kumbang, belalang dan ulat. Nah, itu juga termasuk hama. Kalau harga bibit kita mulai rata-rata dari 100.000 Bang. Per bibit siap tanam, dan biasanya kalau bibit yang kita lepas itu sudah layak langsung ditanam, dan bibit yang kita lepas biasanya kita garansiin 1 bulan. Itu ketika ditanam mati kita akan ganti bibit baru, kecuali ada hal-hal yang menyebabkan mati karena dimakan kambing, itu kan di luar garansi. Tapi kalau garansi validitas varietas atau kesesuaian varietas, kita misalnya beli anggur merah jenis Ninel, kita tanam hijau, itu kita garansi seumur hidup. Nah, kita jamin varietasnya asli sesuai dengan nama yang tertera di label atau yang dibeli. Terus kalau konsultasi bebas, kapan saja bisa kita konsultasi, bisa ke rumah, ke lokasi, atau via WA atau via telepon. Kalau yang sudah nanam anggur, bibit dari sini mungkin ribuan bibit sudah saya lepas. Cuma yang besar atau yang banyak, kadang-kadang saya memantau di beberapa tempat. Ada di Garuda Sakti, di rumah anggota DPR, di Cipta Karya kemarin. Ada beberapa, banyak juga sih Bang. Kalau pernah lepas bibit, sekali lepas, ada ratusan bibit Bang. Ada dibawa ke Belilas, dan ada beberapa tempat juga yang puluhan bibit sekali bawa. Cuma kalau rata-rata bisa penghasilan mungkin di atas 5 juta lah. Kalau di Riau masih sangat luas pasarnya, karena apalagi di Pekanbaru ya, di Pekanbaru ini skala hobi rumahan, itu dia melihat temannya yang nanam anggur, dia juga ingin. Jumlah yang penanam anggur pun belum banyak di Pekanbaru. Jadi potensi untuk pasar masih sangat tinggi kalau di bibit ya Pak. Bahkan potensinya juga sangat tinggi untuk wisata. Kalau ada yang ingin bikin kebun wisata,
atau konsep kafe tapi kita pakai anggur atasnya. Itu juga sangat sepertinya sangat bagus. Kalau wilayah Riau sepertinya sudah semua, hampir semua kabupaten yang ada di Riau sudah pernah. Bahkan saya sampai ke luar daerah, ke Sumatera Utara, ke Sumatera Barat sudah banyak saya sebar bibitnya. Tapi saya menerima orderan hanya melayani yang bisa dijangkau sama travel, Pak. Karena pengiriman kita pakai travel. Pembuahannya di sini, kita potong di sini. Ini buang semua nih. Ini konsep teralis nih namanya, teralis kalau di anggur. Untuk generasi muda yang saat ini masih kuliah atau masih di sekolah, ayo kita mulai bertani. Karena bertani itu nggak ada ruginya. Di samping kita sehat, kita juga bisa menghasilkan. Pokoknya pikiran kita tenang. Kalau kita sibuk dengan kerjaan kita menumpuk kan kita bisa bertani. Bertani coba fresh kita. Bahkan kalau potensi saat ini pertanian itu sangat luar biasa, apalagi pemuda saat ini banyak yang kurang minat di pertanian. Padahal bisnis di pertanian itulah adalah bisnis yang luar biasa, tidak ada matinya. Karena setiap hasil pertanian itu kita butuhkan.